Jadi nanti di saat kita meditasi, kebijaksanaan harus diikutsertakan. Maksudnya apa Pak? Anda harus tahu kebutuhan Anda. Ya, jangan kekurangan, jangan kelebihan. Kelebihan nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. Jadi yang paling tahu nanti siapa di tempat meditasi ini, gurunya siapa? Gurunya bukan saya. Gurunya diri Anda sendiri. Makanya nanti saya lepas sudah. Saya mau tidur aja. Enggak juga, enggak. Anda ikut juga, yang udah ikut juga di sini. Jadi gurunya nanti Anda sendiri. Dan di sini nggak ada repot. Nggak ada harus laporan, nanti tiap hari laporan ini, laporan itu, takutnya bohong, takutnya ngarang-ngarang, takutnya saya mau laporan stres, ini ngomong apa nih Mbak Bante, takutnya malu. Tapi kalau Mbak butuh saya, ada saya sepanjang waktu ada di ruang sana. Itu yang tadi saya duduk di kursi kebesaran saya tuh. Iya, saya punya kursi kebesaran ada 3. Kelebaran, kegedean kursinya, bukan kursi kebesaran, bukan kayak orang besar, bukan. Kursinya memang benar-benar kegedean, kursi kebesaran. Nanti kita di situ. Nanti kalau Anda butuh saya, cari saya di situ. Saya pasti di situ. Kalau hujan nggak ada. Ya, kalau hujan saya di situ. Nanti kalau mau ketemu saya dari jam 1 sampai jam. Ya, Anda kalau butuh saya tanya. Tapi ini tanyanya seputar meditasi. Kalau nggak keluar dari situ. Tapi kalau nggak butuh, jangan samperin saya. Ya. Kita nggak butuh. Kalau butuh kapan aja boleh. Nanti bisa ngomong sama Cileni. Cileni, saya mau ketemu Bante. Ada yang mau saya sampaikan. Ya. Tapi ini kalau penting ya, kalau butuh. Kalau nggak butuh jangan. Ya. Nah. Jangan dikit-dikit ke Bante, dikit-dikit ke Bante. Iya, kita nggak meditasi. Ya, ke Bante mulu tidak. Curhat. Oke. Penjelasan Bante. Kalau buat Bante sebenarnya udah selesai. Kalau buat Bante, tapi nanti kita tanya jawab. Ya, di sini kan ada coffee break. Bante lewatin, nggak ada ngopi. Bante aja sendiri. Oh buat kopi, luhanku. Ini bikin kopi. Oke, nanti Bante kasih kesempatan dulu kepada Anda untuk bertanya. Kalau nggak tanya, saya akan lanjutkan lagi. Ada mau tanya? Silakan. Gak usah takut, Bantenya baik. Gak usah takut. Mau tanya apa? Iya sih, namanya siapa sih? Cilana. Saya mau nanya itu, tadi kan Bante bilang masa tua termasuk buta. Emang? Orang tua sih, nanti giginya pada copot, rambutnya rontok, kupingnya butek, iya, kaki jalan udah gak jelas gitu, pada sakit sih. Makin tua penyakit makin banyak makin sedikit. Orang tua nih yang saya tahu sih ya, kalau orang tua nih maaf ya, dari awal dia nggak meditasi nih orang tua, makin tua, nanti nyebelin sih. Ya, kekanak-kanakan. Sekarang kan demensia. Benar Bante ngomong masa tua adalah duka. Saya keingat. Iya, demensia adalah duka. Duka juga. Iya sih. Demensia duka. Iya, Cik mau demensia. Makanya meditasi sih. Kalau jangan meditasi juga demensia guys. Iya. Beda nih sih, orang nggak meditasi sama orang meditasi beda sih. Ini kayak mobil solusi ya. Orang yang nggak meditasi ini kayak mobil nih, makin tua jadi rongsokan. Tapi kalau orang meditasi, entah tua jadi mobil antik. Emang bener. Jadi makin dicari, makin mahal. Betul ya? Kalau nggak meditasi, entah dikiloin. Bahasa orang menteng ngelumpuk kayak jadi rongsokan, nggak berguna. Ya, cuma nyemecipetin bumi doang. Kasar nih ngomong. Emang kan begitu sih. Usia tua adalah duka. Makanya jangan pengen nanti ulang tahun jangan nyanyi panjang umurnya. Iya, kepanjangan teh duka. Iya. Takut nggak ada ngurusin kalau sakit. Benar sih usia tua adalah duka. Si Buddha nggak pernah salah kalau ngomong. Iya. Kelahiran adalah duka. Tapi banyak orang salah paham. Ya, kelahiran disebut dengan tawa, dengan kebahagiaan. Kelahiran adalah duka. Karena kita lahir lah sih, sekarang kita harus mengalami duka. Iya. Nah, jatipi duka, jarapi usia tua adalah duka. Kematian adalah duka. Dukanya kematian bahagia buat yang ditanya, yang ditinggalin duka.
Emang iya benar-benar ya kalau mati bahagia? Nggak tahu dulu sampai sana. Dulu sampai sana. Hah? Nggak masalah. Nggak masalah. Mau kafir kayak nggak ada urusan. Di sini mah nggak ada agamanya. Di sini orang. Saya kalau jadi biku saya udah nggak bicara agama, saya bicara orang. Ya karena kita waktu lahir bawa agama nggak. Jangan agama baju aja nggak punya. Iya. Nama aja nggak punya, lahir nggak punya. Di sini kita tanya dari awal lagi. Nggak penting lah agamanya apa sih kamu tahu. Ya, kita sama-sama manusia, yang penting kita sama-sama punya batin dan kita semua sama-sama menderita dan kita ingin bebas dari penderitaan, itu aja sih. Ya, bagaimana kalau kita bisa bebas dari penderitaan? Saya ada kata kuncinya, tapi nanti ini mesti dipraktekkan. Satu, kita mesti jadi orang sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Katanya. Yang satu, kita mesti sabar. Kalau kita mau bebas dari penderitaan, kita harus sabar. Terus kita harus rendah hati jadi orang. Nggak boleh tinggi hati. Harus rendah hati. Kalau di Karunia Meta ada tuh, kalau saya nggak salah terjemahkan gini ya mungkin garis besarnya seperti itulah misalnya ya. Kalau di Karunia Meta kena gini, inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebijaksanaan. Untuk bisa mencapai ketenangan, dia harus mampu bersikap jujur. Betul ya? Ya. Sungguh jujur, lemah lembut, ya, rendah hati, tiada sombong, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tidak melekat sama keluarga. Itu sudah salah satu sutta yang menjelaskan tentang faktor-faktor ketenangan. Ya, nanti kalau nggak jelas yang saya ngomong, bukunya banyak, buka sendiri, baca sendiri, renungkan kata-kata itu. Ya, inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebijaksanaan untuk bisa mencapai ketenangan. Dia harus mampu jujur. Di sini tidak boleh ada yang ditutupi. Anda harus jujur sama saya. Ya, karena kepentingan itu nomor satu. Ya, nggak perlu jaim-jaim kalau di sini. Pusing saya orang jaim. Iya, kelihatan nanti kalau jaim saya. Satu jaim saya juga jaim. Iya, iya. Kalau saya jujur saya juga jujur. Ya, kita harus jujur. Kalau saya praktek di sini, saya nomor satu kita harus jadi orang rendah hati. Nggak boleh sombong. Iya. Mau sehebat apa, mau sepintar apa, Anda punya kemampuan, mau sekaya apa, kita nggak boleh tinggi hati. Kita harus melakukan orang semua sama. Mau laki, mau perempuan, mau cantik, buruk rupa, mau miskin kaya, nggak ada urusan. Ya, semua sama, semua sama. Di sini kita semua sama. Nomor satu. Ya. Dan kita juga harus toleran. Kita nggak boleh arogan. Kita nggak boleh mementingkan diri sendiri di sini. Kita harus sama-sama. Ya, kita harus sama-sama. Toleransi itu penting, toleransi itu penting. Karena dari toleransi nanti ada kebersamaan. Ya, dari kebersamaan nanti ada kebahagiaan. Dari kebahagiaan itu bisa muncul ketenangan. Latihan juga nyambung. Ya, jangan mangkrong ya. Mangkrong itu arogan. Ya, maksudnya jangan keras kepala maksudnya. Jangan egois, jangan mau menang sendiri. Jangan ingin didahulukan, jangan ingin diutamakan. Jangan ingin dipentingin gitu maksudnya. Ya, biasa-biasa sama-sama aja. Ya, kalau Anda ingin tenang, ini yang susah sebenarnya. Karena di sini saya meditasi, saya ngajarinnya nggak banyak. Ilmunya cuma satu, nerima. Ilmunya cuma satu, nerima aja. Nerima apa Bante? Terutama yang tidak enak, yang tidak menyenangkan. Anda nerima. Iya. Kan udah bilang tadi, kalau Anda puas, Anda jadi dewa. Kalau yang nggak puas jadi setan. Ya, jadi di sini saya ngajarin kalau meditasi di sini ilmunya nomor satu, Anda harus bisa menerima. Enak nggak enak, Anda harus terima. Di sini Anda nggak bisa nyentuh. Ya, di sini Anda nggak bisa nyentuh apa-apa. Kenapa? Karena nanti ini akan kita pakai waktu kita duduk meditasi. Ya, kalau Anda di sini bisa nerima, Anda nggak nuntut apa-apa lagi. Kasurnya kira-kira cukup nggak segitu? Apa mau pakai ganti spring bed? Bisa kita siapin 2 susun, tapi pulang. Cukup ya kasurnya ya. Ada bantal, ada, oke. Jadi sini saya nomor satu. Di sini Anda harus mulai belajar menerima.
Apa yang ada di sini buat kami ini adalah yang terbaik. Ya, saya sudah berusaha menyediakan semua yang terbaik ini yang sudah bisa kami lakukan di sini itu. Ya, tapi mudah-mudahan Anda juga sama seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Walaupun Anda di rumah punya yang terbaik, anggaplah ini yang terbaik di sini buat Anda. Ya, itu satu. Anda harus bisa menerima. Kalau Anda bisa menerima, nanti mudah-mudahan waktu meditasi itu nanti bisa ke bawah. Cuma bisa menerima aja. Ya, tapi ngomong menerima gampang, prakteknya susah. Karena waktu kita meditasi nanti mungkin banyak sensasi-sensasi yang tidak menyenangkan. Sensasi-sensasi mungkin yang tidak kita inginkan. Mungkin. Ya, tapi bukan mungkin sih, pasti. Ada sensasi yang kita tidak harapkan nanti kalau nanti akan muncul. Kalau kita menerima, pasti akan timbul konflik. Tapi kalau kita menerima, mungkin ada pelegaan. Tapi kalau buat pemula baru-baru, nerima enggak nerima sama-sama. Enggak nerima susah, nerima apalagi. Contohnya gini, paling gampang misalnya waktu kita duduk meditasi, kita duduk lama, 1 jam lah kalau bergerak, ya. Karena di sini kalau meditasi sama saya nggak boleh bergerak. Kalau bergerak saya tembak. Di sini meditasi sama saya nggak boleh bergerak. Duduk posisi, nggak rubah posisi. Nanti kalau kita bisa lakukan itu, 5-10 menit kemudian guru besar akan datang. Kesemutan. Iya, serius. Guru besar akan datang, kesemutan. Kalau orang tidak paham, kesemutan dianggap sebagai gangguan. Betul ya? Itu orang yang biasa negatif thinking. Pikirannya buruk terus. Ya. Di sini saya mau mengajak Anda untuk berpikir positif. Ketika kesemutan datang, jangan Anda bilang itu gangguan. Oh, guru datang. Karena kesemutan adalah guru paling awal. Kesemutan adalah guru paling awal kita nanti akan belajar tentang kesabaran. Emang betul sih. Iya, tapi jeleknya watak kita. Kalau enak mau, kalau nggak enak nggak mau. Kesemutan mau nggak? Nggak mau. Ulang semua. Iya. Maaf ya, nanti waktu kita meditasi, nanti kita tanpa kita sadar Lucy, nanti kita masih pakai aku salah. Maaf ya, di sini saya bicara aku salah. Aku salah itu ada di Cita 89121. Cita 89121 itu yang dosa mula cita. Di bawah loba mula cita. Dosa mula cita. Itu aku salah. Jadi kalau kita nanti meditasi, kemudian ada sensasi yang tidak menyenangkan, Anda menolak sensasi itu, Anda pasti tidak bahagia. Kenapa? Karena pikiran Anda waktu itu sedang ada bersekutu dengan dosa mula cita. Anda bukan sedang meditasi, tapi Anda sedang mikir. Terus anaknya gimana Bante? Baiknya gimana Bante? Itu kalau ada kesemutan. Udah saya bilang, kalau ada kesemutan nanti kita cukup menyadari, ya. Jadi nanti meditasi kita awalnya objeknya nafas masuk, nafas keluar. Kita coba mengamati nafas saja. Tapi nafas bukan satu-satunya objek. Nanti kita akan punya objek yang lain. Jadi saya akan mengarahkan Anda langsung ke samatha vipassana. Enggak dipisah. Kan ada samatha ya. Ada vipassana ya, enggak. Kalau sekarang saya menunya campur. Nasi campur. Samawi, samatha vipassana. Ya, nanti kita akan tetap pertamanya kita di nafas, kita mengamati nafas masuk, nafas keluar. Sepanjang Anda nyaman dengan nafas Anda, sepanjang Anda masih bisa mengamati nafas, itu terserah. Itu hak Anda. Anda juga berhak untuk menikmati itu. Tapi saya jamin, nggak akan Anda bisa selamanya di situ. Saya jamin, batin Anda pasti akan berpindah-pindah. Ya, kan objeknya pasti juga akan banyak. Ya. Ketika objeknya nanti akan berpindah-pindah, kadang-kadang kita nggak mau pindah. Kalau samatha gitu, nggak mau pindah, maunya di situ aja. Tapi kalau yang sakitnya lebih kuat, kalau Anda nggak mau pindah, Anda pasti gelisah. Nggak mungkin kita mendua, betul nggak? Kalau pacaran punya dua gimana? Kalau pacar punya dua, oh kucing-kucingan lucu, gelisah, takut ketawa. Satu aja cukup. Iya. Jadi kalau kita meditasi, saya akan ajarkan Anda untuk langsung masuk ke samatha vipassana. Jadi tetap awalnya di nafas, masuk nafas keluar,
Setelah itu nanti kita membuka hati kita lebar-lebar, membuka hati kita luas-luas dengan semua sensasi yang muncul. Kalau samata kan cuma satu ya, itu aja keke, gue maunya ini aja, nggak mau lain. Begitu. Hati-hati loh samata, kalau nggak dipahami ntar kita jadi kaku, mangkrang orangnya. Iya, gue maunya ini, gue nggak mau itu. Nanti jelek kadang-kadang. Makanya orang meditasi kadang-kadang jadi aneh ya, lebih sombong, kadang-kadang kaku, ya susah. Kayaknya nggak mau bersosialisasi, apa susah. Nah, nanti saya ajak Anda untuk masuk ke samatha vipassana. Nanti saya minta Anda untuk punya hati terbuka. Anda punya hati luas seluas samudra dan Anda bisa menerima semua kemungkinan. Jadi ketika Anda dapat enak, Anda terima, enggak enak juga diterima. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Iya, dikasih duit, iya. Apa juga diterima. Dengan cara seperti itu, teman-teman sama sekalian, nanti mungkin kita bisa akan mengerti apa yang disebut hidup damai, bahagia, tenang, seimbang. Karena kita semuanya terima. Dengan cara seperti itu, nanti kita bukan cuma mengerti karma, bukan cuma sekedar memahami karma, tapi kita sudah bisa menerima karma apa adanya. Otomatis. Kalau orang sudah bisa menerima karma apa adanya, maka dia tidak akan ribut lagi, nggak ada protes lagi. Iya, karena semua yang dia terima itu adalah hasil perbuatan dia sendiri. Jadi efeknya luas, meditasi efeknya luas. Kalau Anda cerdas ya, tapi kalau Anda bodoh, ya udah seperti katak dalam tempurung. Tapi kalau Anda cerdas, efeknya sangat luas. Karena nanti imbasnya akan Anda bawa ke dalam keseharian. Kalau Anda punya hati luas, di luar pun Anda punya hati luas. Semua apa yang Anda terima dari orang, ya, yang baik, yang buruk, semua Anda terima. Tapi Anda tidak tumpahkan lagi, karena sudah ditampung. Sama seperti lautan. Ya, tahu lautan nggak? Lautan itu bisa nerima air dari mana aja, kayak Hanafi ya. Iya, tapi dia nggak bakal Hanafi memuntahkan isinya ke daratan lagi, kecuali tsunami ya, kayak itu cerita lain ya. Jangan bilang tsunami bisa berhenti, enggak. Ya, laut seperti gitu, dia selalu menampung semua air kotor, air bersih dia tampung. Ya, nanti kita vipassana seperti itu. Yang baik, yang buruk kita terima, nggak masalah. Ya, yang penting kita lepaskan dia, biarkan dia berlalu. Nah, indahnya vipassana puasa di situ. Jadi kita membuka hati kita lebar-lebar. Nanti objek kita bukan cuma satu. Apapun objek yang datang kita terima. Apapun yang dominan itu adalah objek kita. Kalau Anda mengerti itu, Anda tidak pernah akan kehilangan objek. Ya, nggak pernah akan kehilangan objek. Kalau Anda sadar, kalau tidur hilang pasti. Ya, kalau Anda sadar, kalau vipassana, Anda tidak pernah akan kehilangan objek. Karena kesemutan jadi objek, sakit jadi objek, gatal jadi objek, ngantuk jadi objek, bosan jadi objek. Semua jadi objek. Jadi apapun yang Anda rasa, yang dominan, yang saat itu paling dominan, itu adalah objek Anda. Itulah indahnya. Ya, tapi maaf saya teman-teman sekalian, objeknya anicca. Nanti kita akan masuk ke hukum tilaksana. Anicca, dukkha, anatta. Dan Anda tidak bisa ngatur objek. Betul nggak? Bisa nggak ngatur objeknya? Oh, hari ini saya nggak mau kesemutan. Bisa nggak? Nggak mau ngantuk hari ini. Bisa nggak? Anda bisa ngatur itu? Itu anatta. Anda nggak punya kuasa. Bahkan dengan tubuh Anda sendiri Anda nggak punya kuasa. Ya, bahkan dengan pikiran Anda sendiri Anda nggak punya kuasa. Ya, tapi nanti kita bisa punya kuasa kalau kita latihan sungguh-sungguh. Ya, nanti kalau kita latihan vipassana sama vipassana kita berarti anicca jelas sekali. Kenapa saya bilang anicca jelas sekali? Objeknya berpindah terus. Objeknya pasti pindah terus. Bisa suara, kadang-kadang suara motor ada. Iya, suara jangkrik kalau malam ada, suara kipas angin. Ya, macam suara nanti muncul. Tapi nanti dari suara pasti ada yang lain lagi, objek lain lagi. Ya, dan Anda tidak bisa menampik itu. Anda pasti akan menerima itu. Anda akan menangkap itu, dan Anda harus menerima itu. Kalau Anda nggak terima, berarti Anda konflik. Ya, kalau Anda terima, nanti semuanya mengalir begitu aja. Lepas, bisa seperti itu. Kalau bahasa saya mengalir. Ini kata kunci satu. Nanti Anda boleh tanya sama saya. Ya, mungkin Anda semua pernah mendengar kata hidup sesuai dharma. Pernah dengar ya? Hidup sesuai dharma. Apa sih Cik maksudnya? Jangan iya.
Apa maksudnya hidup sesuai dhamma? Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Apa maksudnya hidup sesuai dhamma? Banyak orang bilang hidup sesuai dhamma itu ya dana, jaga sila, meditasi, betul ya? Betul. Tapi untuk tahap-tahap yang biasa. Kalau buat kita para yogi bukan itu jawabannya. Ya, level kita lain lagi, ya. Yang orang bilang hidup sesuai dhamma, kalau jawabannya dana, sila, meditasi itu teori. Ya, textbook. Cuma di buku jawabannya ada. Tapi kalau Anda meditasi, Anda harus paham benar apa hidup sesuai dhamma. Karena kata di sini, nanti mau nggak mau kita harus hidup sesuai dhamma. Dhamma cari sukang seti. Orang yang hidup sesuai dengan dhamma pasti bahagia kan nanti. Iya, orang yang hidup sesuai dengan dhamma pasti bahagia. Dhamma cari sukang seti. Nanti cari sendiri itu kata-kata siapa? Iya, itu kata-kata Buddha. Saya cuma ngulang-ngulang aja. Minjem, ya. Tapi nggak cuma sekedar minjem, saya fotokopi. Saya duplikat itu saya pakai. Ya, dhamma cari sukang seti. Orang yang hidup sesuai dengan dhamma pasti bahagia. Ya. Nah, di sini kita sedang mau belajar hidup sesuai dhamma sih. Kita nggak lari dari dhamma. Kita nggak menghindari dhamma. Kita terima dia apa adanya. Hidup sesuai dhamma. Ya, masalahnya teman-teman sekalian, yang disebut dhamma itu, hidup sesuai dengan dhamma itu bukan berarti segala sesuatunya harus sesuai seperti yang kita mau. Sesuai dhamma, bukan sesuai saya misalnya ya. Sesuai dhamma, bukan sesuai saya. Ya. Dan dhamma itu adalah kebenaran, betul ya? Dhamma itu adalah kebenaran. Kebenaran yang mana? Yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang? Karena kita meditasi, intinya kita hidup saat ini. Ya, masa lalu sudah selesai. Saat ini sedang terjadi. Masa depan belum datang. Yang penting sekarang. Jadi yang disebut hidup sesuai dhamma adalah hidup saat ini. Hidup sesuai dengan kenyataan saat ini. Sesuai dengan kenyataan ini. Selaras dengan kenyataan saat ini. Enak nggak enak itu dhamma. Kalau Anda nolak, Anda lari dari dhamma. Dan Anda nggak bahagia. Iya. Jadi kesemutan dhamma bukan? Ya terima. Sakit gigi? Domain orang? Rugi? Dalam rugi? Sama. Kayak Pak Hanafi. Maaf ya Pak Hanafi, jangan tersinggung ya Pak. Saya nggak mau menyinggung Bapak. Cuma ngasih contoh aja. Pak Hanafi sakit. Valens, teman kita yang dari belakang sakit. Itu dhamma bukan? Dhamma. Kalau dia nggak bisa nerima gimana? Bukannya dia sehat, tapi lihat Pak Hanafi, mukanya penuh senyum, ngomong senyum, ya apa nama saya kali nggak tahu juga. Agak gila sedikit, bukan saya ngomong loh Pak, Bapak sendiri loh, saya enggak. Iya, Pak Hanafi fisiknya sakit sih, tapi dia batinnya enggak, ya apa ya? Nggak tahu. Yang saya lihat Pak Hanafi orangnya happy loh sih. Sejak ketemu saya lihat dia ini orang sakit tapi kok senyum mulu gitu ya, apalagi sehat, ketawa mulu. Ya. Jadi sakit itu dhamma, Valen sakit itu dhamma, dan memang harus terima. Kalau kita bisa nerima, nanti akan ada penyembuhan. Jamin oleh itu. Karena saya dulu pribadi, ya saya juga gitu. Saya pernah sakit berat Pak Hanafi. Saya punya saraf kejepit. Ya, saya susah jalan. Jalan saya paling jauh cuma 50 meter harus berhenti. Saya paksa, kalau kayak mesin aus, panas, sakit, mati, nggak jalan lagi. Iya, dan saya harus siap. Kalau udah lama 10 menit saya bisa jalan lagi. Saya duduk salah, berdiri salah, jalan salah, tidur salah. Kalau begitu itu enak nggak? Menderita banget loh, menderita banget. Saya pulang dari Thailand karena saya nggak bisa pindah patah. Kalau saya jalan jauh saya ketinggalan terus. Tapi biku-biku teman baik saya di Thailand sangat baik. Dia selalu kasih makan saya, dia bagi saya. Tapi saya malu. Akhirnya saya pulang ke Indonesia. Ya di Indonesia saya masih pindah patah juga. Tapi saya nggak kuat. Jadi pindah patahnya cuma dekat-dekat aja. Ya, tapi sekarang ya alhamdulillah katanya. Iya. Nggak ada sih kata-kata itu plesetan itu mah. Ya sekarang saya sembuh total.
Iya sih, pinggang saya udah ya sehat walafiat. Bisa, nggak tahu sih, miracle. Iya, dalam agama Buddha juga ada mujizat. Ini kesaksian. Iya, dari mana semuanya? Bukan cuma meditasi, penerimaan itu sih. Memang betul meditasi betul ya. Tapi meditasi saya adalah penerimaan. Dulu ketika saya masih orang biasa, saya nggak ada masalah hidup. Oh happy sekali saya. Iya, happy-nya luar biasa. Karena saya bisa melakukan apa yang saya mau. Saya main bola tiap hari, main bulu tangkis, sore main catur, malam nyanyi, ya malam lagi tidur. Iya, tiap hari begitu happy ya, main kartu, ya, bohong-bohongan tapi bukan betulan. Iya, mencoretan muka biasanya. Dan saya bangga sekali, hidup saya bangga sekali, indah sekali. Tapi ketika saya jadi biku, semuanya berubah. Ya, tidak seindah yang saya pikir. Ketika saya jadi biku, kama buruk saya berbuah, lebat sekali, iya banyak sekali dan pahit rasanya. Iya, sakit sih, bukan cuma fisik, tapi batin saya pun menderita. Fisik saya menderita, batin saya menderita, dan sebabnya banyak sekali. Dan dulu saya nggak bisa nerima, saya nggak bisa terima. Saya perang terus setiap hari. Saya perang dengan diri saya sendiri, dengan penyakit saya, dengan orang lain yang saya anggap jahat dengan saya. Tapi sekarang saya udah nggak mau perang lagi. Pelurunya udah habis, senjatanya udah habis, nggak punya senjata lagi. Ya saya ingin berdamai dengan diri saya sendiri. Saya sembuh dari sakit karena saya menerima. Dulu saya sakit kepala. Ini kalau saya duduk teman-teman saya sekalian, kenapa saya di sini bagi-bagi Anda tentang 4 kebenaran mulia? Ketika saya dulu meditasi, saya sering datang di Indonesia. 10 hari saya sering ikut ya Santi, Bakong, Amita Ayu, saya ikut terus 10 hari. Tapi saya nggak dapat apa-apa. Ya maklum lah. Ya kayak sekolah kan masih SD, belum dapat ijazah, ya kan. Tapi ketika saya retreat yang keempat, saya ketemu saya ada Ukundala orang Myanmar. Saya udah bilang kalau kamu ingin ngerti meditasi, kamu harus ke Myanmar 3 bulan. Dia bilang, 10 hari setengah mati, saya bilang 3 bulan bisa mati betulan. Tapi nggak tahu ya, kamu baik saya nggak tahu. Ya dari mana saya punya kekuatan, daripada saya punya uang saya juga nggak tahu. Karena saya pengangguran, nggak punya pekerjaan, ya kerja serabutan. Tapi ternyata bisa ke Myanmar. Ya, mama saya biayain saya, teman ketua kita yang di sini, Edi, dia biayain saya, dia bantu saya, support saya. Ya, dia bantu biaya saya ke Myanmar. Akhirnya saya latihan ke Myanmar. Di Myanmar saya meditasi terus terang 4 bulan, tidak dapat damai bahagia, nggak ketemu cahaya. Iya, kan ada orang meditasi katanya ketemu cahaya ya, dapat piti, dapat ini. Saya dapat duka terus, mulai dari kaki, mulai dari kaki terus naik sampai ke badan, duka terus, kamar buruk saya berbuah. Tapi saya terus terang di sana meditasi bukan bahagia, menderita luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena batinnya masih kekanak-kanakan. Saya meditasi, badannya sampai ke Myanmar, fisiknya duduk di tempat meditasi, tapi batinnya ketinggalan entah di mana. Kesadarannya hilang. Bukan pakai kesadaran, di sana meditasinya pakai pikiran. Akhirnya saya tidak mengerti apa sih sebenarnya tujuan orang meditasi. Tapi saya ngertinya pas saya pulang ke Indonesia. Oh ternyata benar lagu Oma Irama, berakit-rakit ke hulu. Iya. Bertenang-tenang kemudian. Itu saya sakit-sakit dahulu ya. Ketika saya pulang ke Indonesia, itulah saya bilang ada pencerahan kecil. Saya latihan lagi di sini sama Pak saya di Indonesia ya. Terus saya latihan ke Thailand. Ya itulah saya bilang. Ya kalau kita tekun, kalau kita rajin, kalau kita benar-benar ya sungguh-sungguh latihan, pastilah alam juga akan tahu, akan kasih bonus sama kita. Ya. Sampai satu titik ketika saya sedang sendirian di sini, bukan di sini. Dulu saya tinggal di situ yang ada patung Buddha tuh, yang sekolahan. Dulu saya tinggal di situ. Ya sendiri, nggak ada siapa-siapa, cuma sendiri aja hidup. Nggak ada Anda, nggak ada siapa-siapa. Saya bahagia luar biasa. Sekarang ada, dulu nggak ada siapa-siapa. Dulu itu tempat Bante meditasi. Ya. Dan Bante ketemunya di situ. Kalau tahu begitu mau ngapain ke Myanmar? Ke situ aja dari tadi. Tapi nggak bisa begitu, berakit-rakit ke hulu. Iya, oh ternyata benar-benar Buddha bilang, oh ternyata damai itu sangat dekat.
Damai itu sangat dekat, bukan di Myanmar kok, bukan di Thailand, bukan di gunung, bukan di laut, bukan di pantai. Damai itu di sini. Ada di sini sih. Damai itu ada di sini, dekat sekali. Ya, terus bagaimana kita menyelaminya? Mau nggak mau kita masih banyak merenung. Ya, jangan melihat keluar lagi, tapi kita harus mulai mau melihat ke dalam. Kita cari di mana sumber penderitaan itu, di mana sumber ketakutan kita, di mana sumber kekhawatiran kita, di mana sumber kegelisahan kita, di mana sumber itu masalah, di mana? Semuanya di pikiran. Dulu saya sakit kepala, saya sampai takut jangan-jangan kanker otak. Serius, karena cici saya meninggal kanker otak. Terus gejala saya sama Ayah Silawati sama. Ayah Silawati udah meninggal, kanker otak. Lalu ketika saya ke sana ketemu Ayah, Bante cek lu Bante, entah ayah saya juga lu deh. Ayah kan orangnya begitu, sakit masih bercanda. Kan Ayah matanya begitu waktu sakit ya. Dia bilang maaf Bante, saya lihat Bante dengan sebelah mata. Ayah Sila, orang sakit tapi batinnya nggak sakit. Di situ Ayah bilang hati-hati Bante, karena gejala Bante sama mas saya. Saya sering bolak-balik ke dokter, MRI. Dokter bilang bagus. Satu hari ada orang datang ke saya, suami istri. Ya orang baik sih, dia baik ke saya. Ya. Ketika selesai dana, dia perhatikan saya. Dia bilang, apa tuh? Iya Cik, dimaafin. Jangan minta maaf ya, dimaafin. Ya dulu saya terus terang saya sakit. Ya, saya takut ya. Saya sakit kepala, saya MRI ke dokter. Dokter bilang nggak ada masalah Bante, bagus Bante sehat dulu. Terus saya terakhir nggak percaya, saya MRI lagi. Orang bilang ciangnya katanya. Lagi ciangnya sampai 4 kali sehat, berarti oke semua, udah sehat. Tapi satu hari ada orang datang ke saya, maaf Bante disantet Bante. Ternyata Bante bisa disantet loh. Iya. Nggak tahu sih. Tapi dia bilang begitu ke Bante. Iya maaf Bante disantet Bante. Yang benar sih iya Bante, kita nggak main-main. Ya. Oh itu, saya juga nggak main-main kalau begitu. Terus bagaimana saya bilang? Mau dibersihin nggak Bante? Mau. Oke, udah bersihin. Udah selesai Bante, gimana? Sama aja. Masih usaha. Ketika saya meditasi, ketika saya diam, sakit itu makin terasa. Ya, dan saya bertahun-tahun meditasi, objek saya cuma itu aja. Membosankan, tapi sekaligus mencerahkan. Ya, karena ketika sampai puncak saya, kebingungan saya ketemu acan saya kata di Thailand terkenal, katanya dia hebat. Iya, dia bisa tahu. Saya tanya Acan, sebenarnya ini masalah saya apa sih Acan? Dia perhatiin saya. Oh, Wipaka Kama nih, kan dia panggil saya Li. Wipaka Kama nih. Ngerti nggak Wipaka Kama? Itu kama buruk situ, kama buruk. Terus saya bilang obatnya apa Acan? Cuma satu nih, nerima. Oh, iya oke, connect lah sama dia. Jadi ya udah, meditasi saya nerima aja. Sakit saya terima, nusuk saya terima, ngilu saya terima. Ya, semua saya terima. Lama-lama saya bisa bersahabat dengan sakit. Ya, dulu sakit saya tinggal lari. Dulu saya sakit saya khawatirkan. Dulu sakit saya pikirin. Lama-lama sakit saya terima. Dia datang saya sambut, dia datang saya amati. Dia datang saya amati terus. Lama-lama batin saya mulai bisa berdamai dengan penyakit. Ya, bukan berarti sensasinya hilang, dia masih ada. Tapi saya sudah bisa menerima. Dan itu buat saya adalah penyembuhan. Iya. Dan yang indahnya sih, ini sangat merubah watak, merubah karakter Kohana. Iya. Menghadapi keseharian, saya cuma nerima aja sih. Karena bertahun-tahun saya latihan, saya cuma diajarin buat nerima, dan tanpa saya sadar, ternyata karakter saya sedang dibentuk untuk nerima. Akhirnya lama-lama jadi acinya kama kebiasaan. Ya, dihina orang, nerima. Dimaki-maki orang, terima. Difitnah orang, terima. Disalahpahami orang, terima. Terima aja, gak ada masalah. Ya,
Dengan cara seperti itu saya bilang nanti ada pelepasan. Kalau Anda ingin mengerti makna kata melepas, menerima itu yang paling indah. Namanya nekhama. Nekhama. Ada dua cara melepas. Satu dengan memberi Pak Hanafi. Kalau kita ingin melepas dengan cara memberi, berilah yang terbaik Pak Hanafi. Jangan yang jelek dikasih bantai. Sama buruk loh. Bukan bantai maksudnya Pak Hanafi siapa aja. Ya kalau kita mengerti, iya, sama binatang juga sama. Iya, sama setan juga sama. Binatang juga sama, nggak masalah. Jadi kalau kita ingin mengerti kata makna melepas, ada dua cara melepas. Satu dengan memberi. Kalau kita ingin memberi dengan pengertian melepas, berilah yang terbaik. Dan usahakan yang kita beri orang bahagia. Berilah dengan rasa hormat, respect sama yang diberi. Bukan merendahkan yang diberi. Respect. Kita benar-benar berharap yang diberi itu bahagia dan kita respect sama yang kita beri. Kita bahagia sekali. Itulah melepas. Nanti ada kepuasan batin. Ibadahnya di situ. Bukan kekayaan materi yang kita kejar, tapi kekayaan batin. Kalau kita bisa memberi dengan respect, dengan rasa hormat, dengan tujuan untuk membahagiakan yang kita beri, nanti ada kepuasan batin dan itu nggak bisa dibeli. Satu, itu melepas dengan memberi, tapi itu benar-benar pelepasan biasa. Orang banyak bisa melakukan itu. Ya, ada satu lagi melepas yang luar biasa. Namanya bukan dana, tapi nekhama. Tapi ini bukan lagi memberi, terbalik, nerima. Kalau yang pertama memberi yang terbaik, yang kedua kalau Anda bisa nerima yang terburuk dengan hati tulus, ya, dengan respect sama karma Anda sendiri, nanti semuanya akan terlepas. Tapi yang kedua susah, karena kita egonya besar sekali. Ya, kita nggak mau dihina orang, kita nggak mau disakitin orang, kita nggak mau dikalahin orang, kita nggak mau difitnah orang. Kita maunya diserang, dipuji terus sama orang, ya, disanjung-sanjung, ya seperti itu. Ini masalah ego, masalah ego. Ya, di sini kita sedang belajar untuk bagaimana kita menanggalkan ego kita, ya, agar kita bisa benar-benar melepas. Indah sekali Bapak Ibu sekalian kalau Anda bisa melakukan hal seperti ini. Ya, ini cuma untuk apa? Mungkin untuk sebagai contoh. Nanti di situ ada buku kecil. Ada buku saya namanya, satu judulnya Pulang, satu lagi judulnya Sekolah Alam. Nanti Anda yogi boleh bawa ke Kuti. Daripada ngobrol baca buku itu. Iya, saya siapin. Daripada ngobrol mendingan baca buku itu. Karena itu banyak pengalaman yang saya alami waktu saya meditasi. Ya banyak saya alami waktu saya di biku. Dan semua pengalaman itu banyak yang tidak menyenangkan, tapi bisa memberikan keindahan. Kayak lagu, indah pada akhirnya. Iya, banyak yang tidak menyenangkan, banyak menyakitkan, banyak sekali. Tapi saya dapat pengalaman dari dulu. Oh ternyata betul, memang hidup ini adalah duka, betul. Tapi duka itu ada sebabnya. Satu, karena keinginan kita tidak tercapai. Dua, karena kita menolak kenyataan. Ya, jadi kalau keinginan kita tercapai, kalau keinginan kita ingin tercapai, jangan banyak keinginan. Simpel ya? Ya, sebab penderitaan itu ada dua Pak Hanafi. Satu, keinginan yang tidak tercapai. Dua, karena kita menolak kenyataan. Jadi kalau keinginan Anda tercapai, jangan banyak keinginan, pasti tercapai. Ya, makan sekali, kamsia udahlah. Ya, saya sendiri makan cuma sekali. Kamsia nggak masalah. Iya. Kalau 2 kali, syukur. Iya, berarti rezeki saya. Gitu. Enggak juga. Ya. Terus yang kedua, kalau Anda ingin bahagia, jangan lari dari kenyataan. Ya, jangan lari dari kenyataan. Kalau Anda berani menghadapi kenyataan, memang menyakitkan awalnya, tapi di sana akan muncul kekuatan. Secara mental Anda sedang dibentuk untuk jadi manusia pemberani. Bukan lagi lari dari masalah, tapi malah menjemput masalah, memeluk masalah. Nah, nanti waktu kita meditasi, kita sedang merubah karakter. Bukan lagi lari menghindari masalah, tapi kita mulai mau belajar untuk berani berhadapan-hadapan langsung dengan masalah. Karena masalah tidak pernah akan selesai kalau kita lari. Masalah cuma bisa selesai kalau kita berani menghadapi dan menyelesaikannya. Dan cara paling indah untuk menyelesaikan masalah adalah dengan mengalah. Tapi kalau mengalah capek, makin diinjak.
Iya, makin diinjak, makin dihina, makin ditindas, tapi nanti hasilnya bagus. Ya, kalau Anda sering baca buku di Owada Patimuka ada kata-kata gini, kanti paramang tapotitika. Pernah dengar nggak? Enggak. Barusan dia ngomong. Iya. Tapi belum pernah baca di buku. Oh ya udah, berarti pernah dengar. Nanti paramang tapotitika itu Buddha bilang kesabaran adalah praktek dhamma yang paling tinggi. Ya, jadi kalau Anda meditasi masih nggak sabar, berarti Anda masih kurang praktek. Ya, kesabaran adalah praktek dhamma yang paling tinggi. Ada di buku, kalau nggak percaya, bukan sendiri. Ada di Owada Patimuka. Ya, jadi di sini nanti kita akan banyak belajar teman-teman sekalian. Ya mungkin Anda yang masih baru awalnya mungkin buat Anda tidak menyenangkan. Tapi saya jamin Bapak Ibu sekalian, yang tidak menyenangkan itu adalah guru besar. Guru besar kita. Jadi jangan berharap ya di sini meditasi nanti Anda dapat yang enak-enak, enggak ya. Pasti ada yang enggak enak pasti. Dan yang enggak enak itu tekankan lagi sekali lagi dalam diri Anda, itu adalah guru saya. Itu adalah guru saya, itu adalah guru saya. Dengan cara seperti itu Anda pasti akan banyak belajar. Ya, setiap kesulitan Anda terima sebagai guru, setiap kesulitan Anda terima sebagai guru. Mudah-mudahan nanti watak itu kebawa keluar. Di luar Anda ketemu kesulitan, Anda bilang itu guru saya. Itu guru saya, itu guru saya. Kalau Anda bisa punya watak ke situ, di luar Anda bilang seperti itu, di mana-mana Anda akan belajar setiap hari. Dan orang yang sering belajar, orang mau belajar pasti lama-lama jadi pintar. Iya sih, orang bodoh mau belajar. Sama jadi guru, kita jadi belajar. Iya, Pintar. iya. Bisa nggak? Bisa begitu ya kira-kira? Harusnya bisa, harusnya bisa diusahakan. Iya, sampai selesai sih. Mudah-mudahan. Iya. Karena kadang-kadang suka ada yang ngomong sampai selesai 2 hari pulang. Iya, kadang-kadang begitu plek. Oh iya, anget-anget kayak ayam. Banget sih banget. Saya jadi pertama mungkin cerita dulu sih ya dari awal ya. Dulu saya pertama latihan di Indonesia. Ya, saya jadi samara di Indonesia 4 kali. Ya, terus saya jadi yogi di Indonesia 4 kali. Tapi ya itu sih masih TK, Thai group. Ya pindah-pindah terus nggak punya nggak punya dapat aja orang bentang bilang mah nggak ngerti latihan tuh dapat apa dan memang nggak dapat apa-apa karena ada saya bilang ya lu latihan marah-marah iya karena saya kalau marah bisa marah masih sih kan orang biasa ya masih tengah pintu iya masih ngotot lu latihan lu mendingan gua aja sama kayak lu ya, saya latihan Indonesia lama sih, tapi nggak ada perubahan sih, batin saya nggak ada perubahan. Saya diuji langsung, Pandita saya ada guru besar yang sudah meninggal sih. Iya sih. Bukan, bukan, Pak sih di Indonesia. Iya. Iya. Enggak, kan belum tahu, belum kenal. Upandita dulu, berarti latihan di Upandita 4 bulan, selesai di sana, mau diangkat jadi biku, udah disiapin jubah, tapi saya nggak cocok, saya nggak mau, karena saya besar di Indonesia dengan tradisi Thailand, tradisi Myanmar buat saya aneh, iya, nama sekarangnya aneh, baca partainya aneh, kayak orang makan nasi, biasa makan keredok, ya dikasih pizza, bingung gak ya, tapi akhirnya ya udah saya nyebrang ke Thailand, saya jadi bikunya di Thailand. Di hutan, bukan di hutan sih, di kampung sih, di desa. Iya, di tempat Lepoat yang saya Indonesia. Di sana saya hampir 2,5 tahun sih. Ya, dibilang dibimbing enggak, dibilang enggak dibimbing. Karena kalau di Thailand ya teman-teman sekalian, kita jadi biku enggak dibimbing sih. Dilepas kayak anak ayam. Tapi nanti tergantung kitanya. Kitanya tipikal orang pembelajar atau orang yang mau diajarin. Ada 2 tipikal manusia. Apakah dia tipikal pembelajar atau dia mau diajarin sih? Ngerti nggak maksudnya? Kalau di Thailand di tempat Lumpo kita diminta untuk jadi tipikal pembelajar, bukan diajari. Lumpo nggak pernah ngajarin orang yang nggak pernah mau belajar. Tapi Lumpo cuma kasih contoh aja tiap hari. Kalau orang nggak mau belajar, nggak siap belajar, dia merasa nggak pernah diajari.
Tapi Lupo tiap hari ngajarin. Iya. Dan Lupo pelajaran yang paling berharga buat saya adalah meta, kasih sayang, cinta kasih. Dan dua, kerendahan hati. Lupo tuh jenderal kalau dilihat, tebakannya tinggi sekali. Tapi dia masih nyapu sih. Iya, masih nyapu. Dia terus terang ya, itu orang UPK-nya luar biasa. Saya tinggal sama beliau lama, nggak pernah marah. Mimiknya nggak pernah berubah. Begitu aja, bingung saya. Saya punya teman orang Bali, sabarnya luar biasa. Sampai dia tanya sama Lupo bagaimana sih Lupo caranya biar punya watak gitu. Lupo cuma senyum aja, nggak pernah bilang oh begini, enggak. Lupo cuma senyum aja. Ya. Dan Lupo selalu menganggap kita ini sebagai murid. Iya, yang bodoh, yang pintar semua diperlakukan sama. Itulah indahnya Lupo. Ya, saya di Thailand lama ikut Lupo. Ya, tapi saya bolak-balik aja sih Thailand masih bolak-balik. Akhirnya saya latihan sama Pak Oksedau di Indonesia. Pertama kali Pak Oksedau datang ke Indonesia ke Cibodas. Saya masih di Thailand, waktu itu saya diundang ikut retret ya. Ya saya ikut sama Pak Oksedau, latihan 3 bulan. Ya bagusnya saya udah punya modal. Dari Thailand saya punya modal, dari Myanmar saya modal. Jadi ya saya nggak banyak kesulitan lah ikutin Pak Oksedau ya. Jadi saya latihannya banyak macam ya, banyak metode meditasi saya ikutin. Dan saran saya kalau boleh Anda juga boleh tuh coba metode meditasi. Ya, ini boleh coba, ini boleh coba, ini boleh coba, boleh coba. Buat apa? Buat memperkaya wawasan. Agar nanti kita tidak seperti katak dalam tempurung merasa bahwa metode sendiri yang paling benar. Iya, karena kalau kita merasa metode sendiri yang paling benar, kita masih nggak benar. Iya, ada mana? Ada kesombongan, ada penghakiman bahwa yang lain nggak benar. Ya, saya belajar dari situ. Jadi ya oke lah, semua metode saya coba. Akhirnya, ada sendiri sih cocok gitu. Ya, kayak si Dewi. Sekarang punya suami si Dewi? Punya suami? Punya pacar nggak? Ini suaminya sekarang ini udah bekas pacar keberapa? Berarti sebelum ini kan punya yang belum ya? Sama meditasi juga begitu sih. Dulu ya? Iya, saya belajar coba ini. Akhirnya saya ketemu cocok sih. Iya, saya ketemu cocoknya ini sih. Sama tali pasana saya terima, ya saya larinya nanti ke 4 keberanian mulia. Ya, dan saya juga yakin nanti Anda kalau Anda punya hati luas, Anda terbuka, Anda mau belajar, saya pasti yakin Anda ketemu jodoh.